teman-teman semua, jumpa lagi dalam Bina Iman Remaja Gereja Santo Gabriel, Paroki Pulau Gebang. Kali ini kita akan membahas tentang Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38 dengan tema Kasihilah musuhmu. Marilah kita awali pertemuan ini dengan lagu pembukaan. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Marilah pertemuan pada hari ini kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas hari yang indah ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang akan kami renungkan dalam acara ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk selalu setia mentaati perintah-Mu, agar kami layak disebut murid-murid-Mu yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Semua doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga padanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Teman-teman, dari bacaan tadi kita akan sedikit memahami. Teman-teman,
Dari bacaan tadi kita akan sedikit memahami sebagai remaja tidaklah mudah bagi kita untuk melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang ajarannya, yaitu mengasihi musuh. Tetapi sebagai anak remaja Kristiani, pasti kita tidak mempunyai musuh. Tapi kadang keberadaan kita di tengah banyak orang, kadang dianggap sebagai saingan, bahkan kita dianggap sebagai musuh. Hal ini terjadi karena kurang ada komunikasi yang baik, yaitu belum ada kasih, yang kadang membuat sesuatu masalah yang kecil menjadi masalah yang besar bagi kita semua. Tuhan Yesus dalam sabdanya hari ini menjelaskan pada kita tentang kasih. Bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Untuk mengenal perbedaan antara musuh dan sahabat atau saudara, mari kita sejenak merenungkan. Musuh adalah orang yang membuat hati kita sedih, stres, dan menderita. Kenapa? Karena memusuh adalah orang yang membenci kita. Yang kedua, orang yang tidak suka dengan kita. Yang ketiga, orang yang tidak mengenal kita. Yang keempat, orang yang menjadi saingan kita. Yang kelima, orang yang memfitnah kita. Yang keenam adalah orang yang memusuhi kita. Dan yang juga adalah orang yang menyusahkan hidup kita. Sedangkan sahabat itu akan membuat hidup kita menjadi seru, gembira, dan bahagia. Pertama, karena orang yang mencintai kita. Kedua adalah orang yang suka dengan keberadaan kita. Ketiga adalah orang yang mengenal kita. Keempat, orang yang mendorong semangat kita. Kelima, orang yang memuji kemampuan kita. Yang keenam adalah orang yang mengasihi kita dengan tulus. Dan yang terakhir adalah orang yang menolong kita di saat kita mengalami kesulitan. Sebagai anak-anak remaja Kristiani, kita hendaklah juga melakukan tindakan nyata, yaitu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dari dua hal tadi kita belajar tindakan apa yang kita lakukan sebagai remaja menjadi sahabat, tentulah karena banyak hal yang akhirnya membuat kita hidup bahagia. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar bisa mencintai musuh? Pertama adalah mencintai orang lain di sekitar kita. Yang kedua adalah menerima segala kekurangan mereka. Ketiga, mengenal mereka lebih dekat. Yang keempat, memberikan dukungan pada mereka. Yang kelima adalah menghargai hasil karya mereka. Yang keenam, mengasihi mereka dengan tulus. Dan yang terakhir adalah menghibur mereka saat mereka mengalami kesusahan. Yang terlebih sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus mendoakan musuh kita agar mereka sadar dengan tulus hati, mau menerima kita dimanapun kita berada, dan dapat hidup berdampingan sebagai saudara, agar hidup bahagia bersama-sama. Marilah pertemuan pada hari ini kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas bimbingan-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya menjadi remaja di saat ini, di mana kami harus selalu menjadi sahabat atau saudara bagi orang-orang di sekitar kami. Dan mampukan kami agar bisa mengasihi semua orang, bahkan musuh kami, berkat penyertaan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami melakukan semua seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai penutup, meskipun setiap apa yang kita miliki berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kita tetap sama sebagai umat Allah
yang harus saling mencintai. Sampai jumpa. Dah.